Oke, Aku mau buat nanya. Nadia, apa nih yang bisa kita Ya. diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Em, aku tuh mau nanya Kak, gimana sih kiat-kiat biar kita itu dilirik sama HR? Kiat biar dilirik sama HR. Pertanyaanku adalah, sejauh ini tahapan terjauh dalam suatu proses rekrutmen yang kamu udah pernah itu apa? Aku udah pernah sampai interview user, Udah pernah sampai interview user? Sekali atau beberapa kali? baru baru sekali sih. Baru sekali. Terus untuk tahapan yang kamu beberapa kali terhenti itu apa? Kalau yang terjauh tadi kan interview user. Tapi ada nggak tahapan yang Betul. sering gagal atau beberapa kali terhenti? Itu ada di tahap apa? eh Tahapan yang terhenti ya. Mhm. Aku kebanyakan ini sih gagal di psikotes. Lebih sering gagal di psikotes, kayak begitu. Ya, Terhenti di psikotes ya, kayak gitu. Oke. Kamu sejauh ini nyari loker itu sumbernya lewat apa aja selain grup WA aku? LinkedIn pastinya, Jobstreet sama Kaliber. Oke, ada tiga itu. Oke, Kadang di Jilins juga. Glins. Oke, empat. Dari keempatnya ini, kalau dalam sehari, rata-rata berapa lamaran yang bisa kamu kirim? Rata-rata 10 sampai 15. 10 sampai 15 lamaran yang kamu kirim. Yang kamu lamar itu, Ya. apakah yang sesuai dengan background pendidikan atau pengalamanmu, atau yang di luar itu juga kamu lamar? eh yang masih linear sih. Masih linear ya? Eh, Hmm, Masih linear. oke. Menurutmu, dari 0 sampai 10, caramu main LinkedIn sejauh ini tuh skalanya lebih kemana? 0 tuh nggak paham sama sekali, 10 tuh udah jago kayak pendirinya. Nggak usah udah bagus gitu. Nggak usah. Kira-kira Eh, Mungkin 7. ketujuh ya. Oke. Ya, Tanpa aku kasih jawaban dulu. Apa definisi oke. dari dilirik HR? Maksudnya dilirik tuh lirik apanya gitu? Kayak kan kita udah tebar ini kan, tebar CV kemana-mana nih. Pastinya juga job seeker yang lain juga begitu melakukan hal yang sama. Nah, kayak mana dan setiap HR itu pasti nggak semua yang dilihat gitu. Nah, aku pengennya kayak gimana sih kita biar yang kita kirim CV yang kita kirim itu dilirik sama HR gitu sih. Oke. Oke, udah itu. Oke, aku jawab ya. Aku Iya. jawab. Ini adalah perspektifku, boleh dipercaya boleh enggak, boleh dipraktekkan kalau nggak percaya. Biasanya gitu. Jadi gini, Hmm. pada saat kita biar bisa dinotis itu adalah lakukan gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan. Melakukan gerakan yang berbeda. Ibaratnya biar kita jadi anomali, biar kita itu jadi berbeda. Ibarat kamu lagi di keramaian gitu, tiba-tiba kamu teriak gitu ya. Tiba-tiba kamu bersin aja, tuh langsung tuh semua ngeliat ke arah kamu. Nah, itu tanda ini tuh. Oke, artinya apa? Satu, lakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, tularkan fokus. Nah, ini yang lupa nih. Gitu. Hmm. Jadi lakukan hal yang berbeda, tapi kamu itu harus menjadi fokusnya. Oke. Apa itu? Caranya gimana? Nah, kamu harus punya kesadaran dulu gini. Apa sih yang kebanyakan orang lakukan? Sekarang, kebanyakan orang, kita ngomongin dari tahap paling awal nih sampai paling belakang ya, gitu. Bikin CV, ya kan? Orang ngelamar kerja itu Ya. biasanya apa? Bikin CV. Kebanyakan orang ngapain? Bikin CV secukupnya, biasa aja. Oh, aku bikin CV yang bagus. Kebanyakan orang sekarang ngapain? Bikin CV ATS friendly. ATS friendly pun itu udah membiasa loh di tahun 2024 ini, awal ini. Ya kan? Udah nggak ada yang istimewa nih sekarang. Sekarang semuanya ATS friendly semua nih gitu. Kalau aku cuma ngandelin CV ATS friendly, itu aku nggak berbeda. Aku bikin portofolio deh. Kayak gitu misalkan. Apalagi misalkan, oh orang-orang kebanyakan melakukan apa misalkan cuma bikin CV lampiran-lampiran yang biasa, aku bikin lampiran yang lain deh gitu. Jadi bayangkan ide-ide agar kamu menjadi seorang pembeda ke semua tahap juga sama. Nanti aku ini konsepnya dulu ya secara umum. Psikotes juga sama. Kebanyakan orang psikotes tuh ngapain sih? Ngafalin soal. Nggak usah ngafalin soal, pahami aja maksudnya gimana, minimal dari sisi cara pengerjaan masing-masingnya, maksudnya gimana dan lain-lain. Interview juga sama.
Banyak orang belajar interview gimana sih? Metodenya menghafal, jawabannya template. Malah malah interview itu seolah-olah jadi momen store hafalan. Apa kekurangan Anda? Apa kelebihan Anda? Jawabannya template. Saya orangnya pelupa, sehingga saya kemana-mana bawa buku catatan. Saya orangnya kurang teliti berhitung, sehingga saya bawa kalkulator itu. Jutaan kali aku dengar interview itu jawabnya itu semua. Apakah ya lulusan-lulusan fresh graduate baru ini tuh pada pelupa semua gitu? Karena jawabannya template gitu. Karena kamu tidak berusaha untuk memahami konteksnya, tapi berusaha menghafal. Oh, kalau ditanya gini, jawabnya gini gitu. Padahal itu nggak sesuai dengan karakter kita. Setiap tahap itu harus otentik dan original. CV menggambarkan kamu, psikotes menggambarkan kamu, interview menggambarkan kamu, HR atau user. Kemudian ada social media check, sosmedmu itu menggambarkan kamu, kayak gitu. Kalau kebanyakan orang punya LinkedIn cuma sekedar punya akun, dilengkapin langsung sibuk nyari kerja, ya jangan begitu. Kamu ada aktivitas pembedanya apa? Bikin konten rutin, bikin postingan rutin, gitu. Bikin postingan yang ibaratnya tidak dilakukan sama orang yang lain, gitu. Job seeker kebanyakan sibuk ngelamar kerja tapi kamu share berbagi sesuatu dan lain-lain kayak begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang ibaratnya harus ada di pikiranmu tadi. Ini aku belum jawab ke pertanyaanmu ya, aku ngomong kemana-mana dulu gitu. Medical check up sama aja gitu. Banyak orang tidak mempersiapkan itu karena tiap hari udah sibuk gini-gini. Kamu tiap pagi bangun jogging, renang, sepedaan, ngapain kayak gitu. Jangan 2 hari lagi mau medical check up, sekarang tiba-tiba puasa, banyak minum air putih, makan sayur, ya aneh kayak begitu. Besok mau ada interview, sekarang Kak minta tipsnya dong, interview gimana, ya aneh. Semua tahapan rekrutmen bisa dipelajari jauh-jauh hari, bahkan sebelum kamu lulus, bahkan kamu sebelum lamar. Lakukan persiapan jauh-jauh hari dulu. Jadi kalau mau ada interview dadakan kek, mau psikotes dadakan kek, santai. Karena kamu sudah penuh persiapan dari jauh-jauh hari, kayak begitu. Walaupun belum kerja, browsing aja itu. Offering letter kayak gimana sih, isinya apa? Kontrak kerja isinya apa? Apa yang harus ada, apa yang harus dipertimbangkan gini-gini. Tips dan trik lolos probation gimana, apa yang harus dilakukan kalau kita baru masuk dunia kerja pertama dan lain-lain. Itu semua bisa kita pelajari gitu. Jadi itu adalah satu rangkaian. Nah, masuk ke pertanyaan kamu tadi. Apa tips ya? Apa tips yang harus dilakukan oleh seorang fresh graduate atau job seeker agar gampang dinotis sama perusahaan gitu. Yang nomor satu adalah jangan melakukan yang kebanyakan job seeker lakukan. Jangan ngelakuin itu aja. Contoh, aku kasih contoh simple. Namanya ngelamar kerja itu kebanyakan alurnya gini. Perusahaan nge-share loker. Nyebar tuh kemana-mana tuh nyebarnya. Lewat website, lewat ini, pokoknya nyebar. Terus ditangkap sama job seeker. Paham nggak? Jadi perusahaan nyebar loker, ditangkap sama job seeker. Nah ini kebanyakan kan begini. Ini rada untung-untungan nih, karena kamu sifatnya nunggu. Nunggu ada perusahaan yang nyebar loker, baru ditangkap sama job seeker. Kalau kamu melakukan itu, ya kamu akan sama kayak yang lain. Coba pikirin, dibalik sekarang. Coba kamu yang nyebar sesuatu yang biar ditangkap sama perusahaan. Loh, lucu ya? Kebanyakan kan perusahaan nyebar, ditangkap sama job Hmm. seeker. Perusahaan nyebar info loker, ditangkap sama job seeker. Sekarang coba kamu cari ide. Apa yang bisa kamu sebar biar ditangkap sama perusahaan? Satu, konten sosmed, branding. Ada orang yang dapat kerja gara-gara lolos nih, ngelamar kerja, tes keterima. Tapi kan banyak juga yang dapat kerjaan gara-gara di DM LinkedIn-nya, di DM emailnya, terus ditawari kerjaan. Gimana perusahaan bisa nge-DM LinkedIn-mu, nawarin kerjaan? Karena mereka tahu kamu punya sesuatu, LinkedIn-mu di-review. Mereka tahu cara ngubungin kamu lewat DM. Gitu. Kalau kamu nunggu ini perusahaan nyebar loker, diterima sama job seeker, ini meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara melamar. Sekarang coba pikirin gimana caranya meningkatkan kemungkinan dapat tawaran kerja gara-gara ditawari. Yaitu sebaliknya, kamu harus nyebar sesuatu, ditangkap sama perusahaan, dalam hari ini HR atau user. Tadi nyebar apa? Konten. Kamu jago di bidang A. Kamu punya mata kuliah tuh yang nilainya A banyak banget tuh. Sharing ilmu yang kamu bisa dan terbiasa. Gitu. Nggak harus sharing yang berat-berat. Aku lulusan S1 pertanian. Boleh nggak aku bikin konten soal mata kuliahku pertanian? Boleh. Tapi aku bisa bikin konten ringan. Hari ini aku bikin
Tips menanam cabai di rumah. Tips besok tips menanam tomat di rumah. Besok tips menanam anggur di rumah. Kontenku cuma tips menanam titik-titik di rumah. Titik-titiknya aku ganti-ganti tuh semua nama tanaman yang aku tahu. Ringan sekali. Nanti kalau setahun aku bikin postingan kayak begitu, postinganku di link isinya tanaman semua. Nanti kalau ada orang nggak kenal aku, kunjungin LinkedIn-ku. Wih, isinya tanaman-tanaman nih. Bahkan orang yang bukan orang pertanian, tapi hobi tanaman, oh seneng nih. Habis itu dilihat, ini siapa yang bikin postingan sih? Di situ kamu nulis tuh background pendidikanmu S1 pertanian. Oh ya wajar nih orang pertanian yang sharing nih. Gitu. Branding, kayak begitu. Jadi bayangin aja, kamu nge-share sesuatu gitu. Kamu nge-share sesuatu yang ditangkap sama perusahaan. Contoh nih nge-share konten. Yang kedua, nge-share pesan. Kenalan dulu sama HRD. Ingat ya, kamu pakai tadi ya, Kaliber, pakai Glints, pakai Jobstreet, pakai LinkedIn, pakai website perusahaan. Di balik itu semua, itu manusia, orang, HRD. Ya, kalau kamu nyari lokernya nggak bisa, gitu. Kalau kamu follow up lokernya nggak dapat notice, nah, kamu follow up orangnya, gitu. Ibaratnya, kita duduk sebelahan nih di kelas ya. Kamu lagi sibuk ngerjain sesuatu gitu. Aku pengen Hmm. dapetin perhatian kamu. Kan ada dua. Kamu yang lagi nulis, tiba-tiba bukumu aku tarik gitu. 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 Tapi kalau kamunya nggak, wah aku nih bukunya orangnya aku tarik-tarik ternyata nggak dapet perhatian. Ya udah kamu lagi nulis, tanganmu aku senggol, kecoret gitu. Ah ngapain sih gitu, paham nggak? Gitu. Kamu mungkin bisa narik perhatian itu lewat barangnya si orang-orang itu. Tapi kalau lewat barangnya nggak bisa, langsung lewat orangnya. Ada locker, barangnya perusahaan kan, barangnya dalam tanda kutip barangnya HRD katakanlah gitu. Kamu kirim, nggak dapat notis, ya sekarang ganggunya jangan ganggu lewat lokernya, ganggu lewat HRD-nya langsung. Caranya apa? Bangun koneksi di job portal tadi. Kamu nggak tahu orang di balik software tadi itu siapa. Di LinkedIn HRD perusahaan itu ngumpul, jangankan HR user ngumpul. Kamu bisa lihat mukanya, bisa kunjungin akunnya, tahu perjalanan hidupnya dia secara profesional, bisa connect, bisa follow, bisa ngajak ngobrol duluan. Lakukanlah itu. Banyak job seeker yang bikin akun LinkedIn cuma bikin connect connect connect. Lamar-lamar-lamar, nggak pernah connect connect ngajak ngobrol gitu, nggak pernah gitu. Banyak yang semacam itu. Kamu bikin kesadaran itu. Kebanyakan sibuk nunggu dilempar baru ngelamar. Aku rutin tiap hari connect ke orang baru, terus aku DM perkenalan diri. Selamat siang Bu Nadia, perkenalkan nama saya Aga. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Saya sangat tertarik untuk dapat bekerja di perusahaan Ibu. Mohon informasinya, Bu, selain melalui website ini, di mana saya bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan terkini yang sedang dibuka oleh perusahaan Ibu. Saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dengan pengalaman ini yang sekarang sedang mencari kesempatan untuk menjadi ini, atau ini. Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Apabila Ibu dan perusahaan Ibu sedang membutuhkan kandidat, dipersilahkan untuk dapat mereview akun LinkedIn saya. Sekali lagi terima kasih dan salam kenal kirim. Ngobrol aja dulu, urusan dibalas atau enggak, bukan urusan kita, urusan beliau-beliaunya. Yang penting kita sudah memulai obrolan yang tadi tidak kebanyakan orang lakukan gitu. Dengan prinsip tadi, kebanyakan orang tuh nunggu perusahaan yang nyebar, kita yang nangkap. Sekarang dibalik, kamu bisa nyebar apa? Biar ditangkap sama perusahaan. Tadi nyebar konten, nyebar koneksi, nyebar pesan. Kan begitu. Gitu. Coba pakai sudut pandang yang ini dulu, ya kan? Gitu. Biar di notice dulu tuh. Ya, itu ya. Itu yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, gitu. Pokoknya lakukan yang tidak banyak orang lakukan dengan cara yang simpel, cuma dibalik-balik tadi. Kayak begitu. Ya. Yang kedua, konsisten. Tantangan terbesar itu adalah konsisten melakukan sesuatu yang tidak atau jarang kamu lakukan sebelumnya. Konsisten ngirim lamaran kerja itu lebih gampang daripada konsisten bikin konten. Konsisten ngirim lamaran itu lebih gampang daripada kamu konsisten nge-DM-in HRD. DM konek-konek ke HRD, yakin aku. Karena kamu kadang ya tadi, tiap hari refleksnya cuma ngirim, 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 misalkan. Ya kan? Sekarang kamu ada kebiasaan baru, yaitu tiap hari aku buka link itu ya lakuin semuanya.
connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, reshare, repost postingannya orang sesekali, kayak gitu, ya kan? DM orang-orang yang barusan ACC permohonan koneksiku, join ke grup-grup komunitas, gitu. Ini baru LinkedIn. Sosmed lain juga sama. Kebanyakan sosmedku tuh cuma buat entertainment, cuma buat ngepoin stalking orang, cuma buat aku sendiri. Nah, sekarang coba gitu, kamu bayangkan gitu, gimana caranya sosmedmu itu bisa untuk branding. Backgroundku tuh A, keahlianku itu A. Gimana ya caranya orang ngunjungin Instagramku tapi orang itu percaya kalau aku tuh jago di bidang A. Gimana caranya orang ngunjungin Instagramku tuh nanti bisa nemuin LinkedIn-ku apa. Gimana orang kalau ngunjungin LinkedIn-ku akhirnya percaya kalau aku jago di bidang A. Gimana caranya kalau orang ngunjungin TikTokku percaya kalau aku tuh jago di bidang A. Gimana caranya orang ngunjungin TikTokku bisa nemuin LinkedIn-ku gitu-gitu. Dikoneksikan semua sosmedmu. Aku pribadi semua sosmed aku pulling ke LinkedIn gitu kalau aku. Ada orang yang benar network setara, semua sosmed itu setara. Ada sosmed yang kalau aku semua sosmed di atas ini semua turun ke bawah ke LinkedIn gitu. Ibaratnya terserah caranya kamu gimana. Daripada nanti zaman udah di era digital, sosmedmu isinya postingannya juga disebut banyak juga enggak, disebut buat branding juga enggak, buat hiburan juga enggak, isinya cuma following follower, diprotek, postingan satu dua, dikit-dikit ditarik gitu-gitu. Ya susah brandingnya. Nama lengkapmu dicari di Google juga nggak banyak muncul. Nah ini hal-hal semacam inilah yang ibaratnya nanti kamu akhirnya jatuh ke persaingan konvensional. Persaingan ke konvensional tuh tadi pinter-pinteran itu. Yang ini nyebar terus ditangkap ini. Ini yang pinter-pinteran nih sama untung-untungan tadi. Gitu. Kamu harus mikir sudut yang lain. Orang yang lebih berpengalaman dari aku banyak. Yang kayaknya lebih pinter dari aku juga banyak. Bisa teman seangkatan, bisa kakak tingkat, adik tingkat, orang sejurusan dari kampus lain seluruh dunia yang kebetulan lagi nyari kerja yang sama. Oh, yang lebih pinter dari aku banyak. Tapi kalau aku bersaingnya di pinter-pinteran, pasti aku kalah. Kemungkinan kalahnya lebih tinggi. Gimana caranya aku ngalahin orang yang lebih pinter, tapi jangan pinter-pinteran? Mulai itu idemu muncul. Oh, ngalahin orang pinter, jangan pinter-pinteran. Tapi cepet-cepetan. Kenapa? Mungkin dia lebih pintar dari aku, tapi mungkin dia tidak lebih cepat dalam menemukan info locker. Jadi sebelum mereka sadar dapat locker itu, aku udah ngirimin. Caranya gimana? Tiap hari kamu banyak sumber tadi dicek, gitu, rutin, gitu. Orang yang lebih pintar dari aku banyak, tapi sebagian dari orang yang lebih pintar dari aku itu nggak konsisten. Hmm. Jadi konsisten-konsisten aja. Jangan sampai hari ini kamu ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok hari libur, kamu ikutan libur, gitu. Kamu punya kesadaran itu. Konsisten tiap hari aku ngecek semua sumber. Kenapa? Karena tiap hari akan ada loker baru. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku munculnya kapan. Sumbernya ada banyak, tapi yang aku sadari tiap hari ada loker baru. Coba tarik kesimpulan di situ. Berarti artinya setiap hari aku layak untuk ngecek loker di berbagai sumber karena tiap hari selalu ada potensi loker baru yang mungkin aku cocok. Nah, begitu. Akhirnya kalau aku mikirnya pinter-pinteran, aku kalah, aku konsisten-konsistenan aja. Karena sebagian orang yang lebih hebat dari aku nggak konsisten. Coba turunin ke yang lain. LinkedIn juga sama. Yang lebih hebat dari aku banyak. Tapi mungkin sebagian orang hebat itu nggak punya LinkedIn. Nggak tahu LinkedIn itu apa. Nah, udah kalah tuh dari kamu. Usia produktif di Indonesia 200-an juta. 200 sekian juta kan. Akun LinkedIn orang Indonesia 21 juta. Artinya cuma 10%. Kalau misalkan statistiknya bener ya. Kita nggak ngomongin data kotor ya. 10% doang orang dari usia produktif yang punya LinkedIn. Artinya kamu dalam tanda kutip punya orang dalam skala besar, orang dalam LinkedIn. Banyak orang sekarang ngomong, aduh aku nggak ada koneksi, nggak ada orang dalam. Coba mikir, gitu. LinkedIn itu ekosistem. Bayangin LinkedIn bandingin warga Indonesia, nah gitu. Bukankah yang punya LinkedIn itu orang dalam semua itu orang dalam LinkedIn? Di mana orang yang nggak punya LinkedIn itu nggak bisa tuh kenalan sama HRD itu semua. Nah sekarang berarti kamu udah ada di lingkungan orang dalam masih ngomong aku nggak punya orang dalam kan aneh, gitu. Itu loh. Karena nggak sadar dari kesadaran tadi. Dari 20 juta tadi, sama aja. 20 juta orang yang ada di LinkedIn. Sebagian job seeker, sebagian enggak. Artinya juga nggak bakal berkompetisi banget-banget kan. Gitu. Dari yang sesama job seeker, ada yang orang-orang di luar jurusanmu. Kan nggak bakal kompetisi tuh. Atau punya minat yang beda. Kurang lagi. Kayak 5 juta misalkan. Dari 5 juta orang ini, berapa akun yang udah nggak aktif? Setengahnya mungkin.
Dari yang masih aktif ini, berapa yang konsisten? Setengahnya lagi mungkin mengerucut. Akan selalu ada alasan di mana kamu tuh sebenarnya tuh pergerakan kamu tuh bisa liar, ruanganmu tuh longgar di dalam LinkedIn. Tapi jangan sampai kita jago nyari alasan untuk main LinkedIn secukupnya. Seolah-olah kita udah melakukan segalanya dari A sampai Z, berdoa tentang apapun, tapi tidak berubah apapun. Kayak ibaratnya cuma 11-12 gitu sama tahun lalu. Ya kan nggak mungkin. Paham ya maksudku ya? Kayak gitu. Karena tadi, karena pergerakan kita masih pergerakan yang normal. Ini kunci banget ya. Melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan, biar nonjol, dan kedua, konsisten untuk melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan gitu. Nanti itu turunannya bisa banyak karena itu tergantung ide dan kreativitas masing-masing, termasuk kelonggaran dan keterbatasan masing-masing orang gitu. Oh, di sini aku memungkinkan untuk ngolah LinkedIn. LinkedIn kamu olah. Oh, aku lebih memungkinkan lebih ngolah Instagram. Instagram lakukan kayak begitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang ibaratnya bisa kamu lakukan gitu. Apalagi notice itu begitu aja sebenarnya. Nggak ada tips-tips khusus gimana-gimana gitu. Fakta bahwa kamu dalam tanda kutip gagal di psikotes, di interview, artinya kan CV-mu nggak terlalu bermasalah. Berarti sebenarnya CV dan dokumen pendukung itu sebenarnya sudah bisa untuk notis awal gitu. Sekarang gimana ibaratnya gini, kamu punya dokumen, kamu kirim ke aku, set, aku terima kan. Berdasarkan dokumen ini, Nadia tuh cocok kok untuk posisi ini. Kan pertimbangannya cuma CV, lanjut, kasih tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil psikotes dan CV ini, Nadia cocok untuk posisi ini. Lanjut ke tahap interview HR. Berdasarkan hasil interview dan psikotes dan ini semua saling menguatkan dan cocok. Lanjut gitu. Setiap tahap rekrutmen itu isinya adalah penilaian-penilaian parsial kayak tadi. Gitu. Artinya, dalam tanda kutip, percuma kamu dinotis di awal kalau tidak sampai akhir. Aku ulang ya. Percuma dinotis di awal kalau tidak sampai akhir. Karena orang yang keterima kerja itu selalu dinotis sebagai yang terbaik di antara yang baik-baik, di antara yang pelamar itu. Gitu. Oke? Kesimpulanku tuh ke arah sini. Gitu. Jadi berfokus pakai dua caraku tadi aku bilang, melakukan hal yang berbeda dibandingkan yang lain dan konsisten melakukan itu hanya untuk apa? Kamu memunculkan ide. Tapi kamu harus sadar bahwa tujuan akhirmu itu bukan di notis dapat kesempatan tes. Percuma tes-tes mulu kalau nggak lolos kan? Ibaratnya gitu. Gagal di tempat yang sama. Makanya tadi pertanyaanku adalah apa tahap terjauh yang kamu pernah, apa tahap yang kamu sering gagal. Itu yang jadi fokus utama. Aku sering terhenti di interview HR. Tahap terjauh, aku pernahnya di interview user. Berarti kan sama-sama interview. Berarti ini yang jadi prioritas utama belajarmu. Nanti tahap sebelumnya, psikotes, nyiapin berkas, nyari loker, itu untuk dioptimasi. Gitu. Dioptimasi biar apa? Kesempatan kamu ke psikotes, ke interview makin banyak. Tapi percuma itu dioptimasi kalau panggilan interviewmu makin banyak, tapi kamu belum mampu menghadapi interview. Malah tetap gagal terus. Makanya fokus utama adalah tahap terjauh dan tahap yang kamu sering gagal. Itu jadi fokus utama. Yang sebelumnya itu optimasi. Artinya adalah di tahap terjauh dan sering gagal ini artinya kita gagal untuk dinotis sebagai yang terbaik. Atau dinotis sebagai yang layak untuk mengikuti tahap selanjutnya. Fokusnya ke arah situ. Nah, dari semua yang dilakukan ini, aku nggak tahu nih. Nanti di sesi kedua aja kita bahas. Ya, ini masih konsep. Gitu. Definisi di notice itu sebenarnya luas gitu. Lebih dari sekedar yang tadi kamu nanyain, kan aku udah kirim banyak nih, kok panggilannya cuma dikit? Itu hanya notice awal. Itu bisa dijawab dengan dua pertanyaanku tadi, dua jawabanku tadi. Lakukan yang berbeda, yang tadi ya, yang aku bilang gini-gini tadi, itu sama konsisten ngelakuin itu udah kejawab. Tapi itu akan percuma kalau aku nggak ngejelasin sampai yang belakang. Karena memang kendala kamu di interview, coba lihat interview. Interview itu menyampaikan informasi. Evaluasi dari dua unsur ini. Dari sisi menyampaikan, seberapa sering kamu ngomong, seberapa bisa kamu ngomong, komunikasi secara verbalmu saat interview udah bener belum? Mulai dari aksen, diksi, volume, intonasi gitu-gitu. Dari sisi nonverbalnya, eye contact, ekspresi, gesture, postur, noise-nya dan lain-lain gitu. Gimana? Dari sisi menyampaikan informasi. Interview dari sisi informasi, evaluasi lagi. Ide yang harus aku sampaikan, hal-hal yang harus aku sampaikan yang harus ada di sini, udah masuk semua belum?
yang berkaitan dengan apapun yang aku udah tulis di CV-ku, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar, pertanyaan interview yang biasa muncul, udah melekat di sini belum? Gitu. Karena itu untuk mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara tadi kurang siapnya penyampaian atau kurang siapnya materi. Gitu. Evaluasinya kan begitu. Karena kita sadar interview itu menyampaikan informasi. Evaluasi dari sisi menyampaikan dan evaluasi dari sisi informasi. Psikotes juga sama, gitu. Psikotes itu mengukur tadi kondisi psikologi, intelijensi, terus behavior perilakumu saat berhadapan dengan kondisi tertentu. Lihat dulu kendalanya di mana, gitu. Ada soal-soal yang ibaratnya itu nggak perlu dihafal ya. Yang penting paham cara pengerjaannya, tenang saat mengerjakannya. Memang ada beberapa soal yang harus benar mengerjakannya, yang hubungannya sama matematis, gitu. Ibaratnya yang ada hitung-hitungan, itu pasti ada jawaban. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu lebih kayak nggak ada benar salah, hanya karakter aja cocok atau enggaknya. Pahami lebih dalam ke arah situ, gitu. Apalagi misalkan panggilan tes, gitu. Oh, kok yang ngundang aku ke ini kok cuma dikit ya? Tadi sumber lokerku tuh ada LinkedIn, ada Glints, ada 4 tadi kamu, kayak gitu misalkan. Sehari aku bisa 10. Ini ada empat sumber. Berarti sebulan aku ada 300 lamaran minimal. Dari 300 lamaran ini sumberku ada 4 ini. LinkedIn, ini. Cek gitu. Dari 300 itu berapa yang ada respon gitu. Berapa ada respon, berapa nggak ada respon. Berapa yang responnya itu nolak. Berapa yang responnya cuma ngintip-ngintip, ngunduh CV gitu-gitu, ngunjungin gitu. Berapa yang responnya ngasih kesempatan ke selanjutnya. Dari yang tes tadi, itu dari mana? Oh, aku dari 300 lamaran sebulan, ternyata yang ngundang sampai ke tahap selanjutnya ada 20. 20 itu ternyata 15 dari LinkedIn, 15 dari Glint, 5 dari Glint. Kan aneh. Kan tadi kan aku misalkan ada dari Glint, aku ada website perusahaan. Tapi kok yang ngundang cuma dari 2 sumber ini, perbaiki. Nih cek. Yang dari website gimana? Ada yang kurang nggak? Gitu. Yang dari Glint ada yang kurang nggak cara mainnya? Gitu evaluasinya. Gitu. Jadi nanti setiap lamaran yang kamu kirim direkap dulu di Excel. Tanggal berapa, perusahaan apa, posisinya apa. Terus kamu dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa gitu. Bikin rekap kayak begitu di Excel gitu. Nanti biar tahu, oh dari sekian banyak tuh yang dipanggil sekian gitu. Yang dari yang manggil itu kebanyakan sumbernya dari AB, padahal aku pakai sumbernya ABCDE. Nah, CDE ini gimana nih? Gitu. Mau ditinggalkan atau dievaluasi gitu-gitu. Jadi evaluasinya nanti enak. Jadi kita tahu bahwa kelemahan kita itu oke lah di notice di awal itu tuh memang wajar ya. Jadi kayak kalau kita ngirimin banyak lamaran yang ngasih kesempatan untuk tes ke tahap selanjutnya lebih sedikit itu normal. Kayaknya semua orang ngalamin itu deh. Ya nggak sih? Gitu. Gitu. Ibaratnya kita lihat yang penting kita lihat rasionya dulu aja gitu. Dan sama tipe-tipenya. Oh, ini yang ngundang aku misalkan gini. Dari 300 lamaran yang ngundang aku ke psikotes ada 50. Cek lagi 50 ini berapa yang linear sama background pendidikan, berapa yang enggak. Atau dari 50 ini berapa yang dari sumber A, dari sumber B, C atau D. Dari 50 ini akhirnya nanti lolos ke interview. Berapa gitu. Itu yang jadi nanti kamu akan isinya tuh action plan semua gitu. Yang undang mau diapain, yang nolak mau diapain, yang nyuekin mau diapain. Kan gitu. Gitu. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Lalu konsistensi apa yang harus kita bangun setiap harinya? Time management. Tadi yang aku bilang, kamu harus konsisten melakukan hal yang baru dan konsisten melakukan hal yang baru itu kan. Kayak begitu. Kamu harus punya time management baru berarti sekarang. Kamu punya waktu 24 jam. Coba dikurangi waktu-waktu kegiatan-kegiatan yang sama sekali itu penting dan nggak bisa digeser-geser. Kurangi waktu tidur, kurangi waktu bantu-bantu ortu, kurangi waktu waktu misal kamu sekarang udah ada jadwal apa gitu. Temukan dalam waktu 1 hari itu waktu produktif potensialmu. Sehari itu aku punya waktu kosong tuh sebenarnya itu berapa jam sih sekarang gitu. Nah, temukan itu dulu. Aku punya waktu sehari 10 jam kosong. 3 jam di pagi, 3 jam di siang, 3 jam di sore, 1 jam di malam. Boleh, nggak harus digabung gitu. Nah, nanti waktu kosongmu ini silahkan kamu bagi untuk 3 hal. Pertama adalah untuk melamar kerja. Kedua adalah untuk pengembangan diri. Yang ketiga adalah untuk branding. Melamar kerja ini tadi meningkatkan kemungkinan kamu lolos gara-gara melamar, ya kan?
yang tadi bilang nyebar CV dan lain-lain. Branding ini yang tadi nyebar-nyebar konten, nyebar apapun itu, biar meningkatkan kemungkinan biar ditawari. Tapi walaupun kamu sibuk melamar kerja atau branding, ada yang tengah di sini, pengembangan diri. Pengembangan diri itu kamu identifikasi lagi, loker-loker yang kamu lamar itu membutuhkan keahlian apa. Apa skill-skill yang kamu udah bisa dan terbiasa. Tetap kamu latih, bisa kamu pertahankan atau tingkatkan. Apa yang kamu udah bisa dan belum terlatih, latih di situ. Apa yang kamu belum bisa malah baru tahu, malah belum pernah. Padahal dibutuhkan sama profesi-profesi yang lagi kamu incar. Pelajari di situ. Jadi setiap hari harus sibuk tiga hal ini. Melamar kerja, pengembangan diri, sama branding. Jangan sampai tiap hari kamu sibuk melamar kerja mulu. Jangan sampai kamu tiap hari baca buku, ikut webinar mulu. Jangan sampai tiap hari kamu bikin-bikin postingan di sosmed tapi nggak lamar kerja mulu. Tiga ini tuh harus dilakukan secara konsisten. Ini tuh tantangan terberatnya tuh di sini. Saat kamu tiga-tiganya ini udah dilakukan secara konsisten, nanti notice tuh akan muncul dari dua ini. Ada notice dari yang kamu lamar, dan ada notice dari konten yang kamu sebar. Gitu. Yang dari kamu lamar ini ya tadi ada panggilan-panggilan, yang konten kamu sebar nanti ya tadi nambah koneksi, kemungkinan di DM sama orang makin tinggi, dan lain-lain. Nah itu nanti pada saat udah ada notice-notice awal, pertahankan notice itu sampai yang paling belakang. Nah itu adalah jawaban dari pertanyaan kamu. Panjang ya, setengah jam aku jawab pertanyaan itu. Mungkin ada tanggapan atau tambahan pertanyaan boleh. Satu pertanyaan, Hmm, tanggapan boleh. Gimana tuh? oke, satu ya. Tanggapan aku, Kak, gini. Kan misal kita mau connect sama HR gitu kan, kita DM. Nah, suatu kondisinya gini, kita sudah connect dengan HR-nya, namun di perusahaan itu nggak ada yang lagi buka nih lokernya yang linear dengan jurusan kita. Jadi itu ketika kita DM, apakah kita menanyakan lokernya atau kita menawarkan begitu? Ya, satu, menanyakan boleh, menawarkan boleh. Dua, pada Hmm. saat kita udah connect sama HRD-nya, kita udah connect sama HRD nih, udah connect sama HR, walaupun dia itu lagi nggak buka loker, kita tuh ibaratnya gini, yang penting aku udah connect. Jadi nanti kalau suatu saat dia posting loker, kemungkinan aku akan ngeliat di timelineku, karena kita udah connect, gitu. Jadi untuk investasi gitu loh, gitu. Investasi yang ketiga adalah HR biasanya temennya HR. Jadi kamu connect ke satu HR ini, barangkali nanti ada HR yang kamu sebelumnya nggak tahu, tapi HR itu bikin postingan, HR ini nge-like. Nah, akhirnya postingan itu jatuh ke kamu. Akhirnya kamu connect ke HR itu. Kayak begitu. Jadi ini kamu harus sadari dulu connect ke HR atau user itu investasi networking. Gitu. Yang nomor dua, tadi kalau ada locker, jelas ya, locker itu silahkan follow up dulu dalam sehari itu, habisi dulu locker yang bisa kamu lamar dengan mudah. Yang tinggal klik-klik-klik dulu misalkan. Yang kedua baru yang email-email. Yang ketiga baru yang harus bikin akun gitu. Kerjakan yang termudah dulu. Setelah itu baru tadi cari kesempatan dari yang nggak ada. Nanyain, nge-DM nanya nggak apa-apa gitu. Menawarkan diri juga nggak apa-apa. Nanya informasi juga nggak apa-apa. Yang penting apa sih ada interaksi dulu. Awal mula saat kita ngobrol sama orang yang nggak dikenal itu kan harus ada perkenalan diri dan penyampaian maksud. Nah, penyampaian maksud inilah yang kamu konversi sebagai bentuk pertanyaan. Adanya kesempatan nggak gitu. Juga mau nanya, ketika kita mau connect ke HR atau user, kan itu ada kita melalui di kirim pesan yang short message gitu dulu kan. Nah, menurut kakak itu kita harus memperkenalkan diri di situ atau ya langsung connect-connect aja gitu, tunggu Kalau di aku accept. ya dua-duanya bisa. Kalau aku pribadi aku tipenya konek-konek dulu. Nanti kalau udah di ACC baru aku kasih pesan. Kalau aku Hmm. gitu. Kalau mau kamu mau kirim pesan sejak awal terserah nggak apa-apa. Kalau aku tipenya konek-konek dulu, baru nanti kalau udah di ACC baru aku kirim pesan. Oke. Bebas. Ingat loh bebas. Bebas. Oke, ada lagi nggak apa tuh? Juga mau nanya, eh, kalau kita kan misalnya di perusahaan itu beberapa loker ada yang linear nih sama jurusan kita. Nah, kita hanya boleh satu lamar, satu lowongan aja nih kita lamar atau boleh beberapa ya di satu perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya ini nanti aku jelasin ya. Ini aku pernah bahas ini. Nanti cek di videoku YouTube playlist FAQ seputar karir.
cek gitu di situ video, boleh Kak kita ngelamar secara simultan lebih dari satu posisi. Jadi ada perusahaan itu memang yang membolehkan, ada yang enggak gitu. Tapi ada yang enggak, itu dia sifatnya strict. Jadi begitu kamu udah ngirim satu, udah langsung ke kunci. Jadi misalnya kayak rekrutmen CSN, BUMN gitu-gitu, otomatis ke Hmm, kunci nggak bisa ngirim. Tapi ya. ada yang boleh gitu. Jadi ngirim lamar lebih dari satu nggak masalah. Yang penting ingat ya, ini kata-kata aku ingat. Orang dapat kerja itu karena tiga: ada kemampuan, ada kemauan, ada kesempatan. Nah, pada saat kamu mengirimkan lamaran lebih dari satu, atau mengirimkan lamaran aja, itu kan artinya kamu ada kemauan untuk kerja di sana. Yang kedua, ada kesempatan karena ada info lokernya. Nah, yang harus kamu tunjukkan ini ada kemampuan. Jadi pada saat kamu mengirimkan lamaran, aku tipsnya adalah lamar posisi-posisi yang memang relevan dengan pengalamanmu. Oke. Yang kedua, aku kurang menyarankan kalau kamu ngirim lamaran itu yang posisinya atas bawah. Jadi kamu ngelamar sebagai staff QC dan supervisor QC gitu. Hmm. Aku kurang menyarankan. Walaupun kamu dicoba nggak apa-apa gitu. Oke. Biasanya itu sih kalau aku sih gitu. Tapi kalau itu dari satu sumber, kayak lewat website terus langsung ngirim gitu. Tapi kalau misalkan di website ada Kak, di job portal ada Kak, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa, udah beda channel gitu. Kalau ke double boleh nggak? Misalkan yang lewat email aku kirim, yang lewat ini kirim, nggak apa-apa. Yang penting jangan spam di satu titik, ngirim email sehari 5 kali tuh. Karena takut tenggelam pesannya gitu. Wah itu jangan, itu nggak boleh ya kayak gitu. Tapi tadi untuk kaidah yang biasanya lewat website, biasanya saranku itu gitu. Yang relevan sama yang jangan yang atas bawah sih biasanya kayak begitu. Karena nanti kelihatan ada bingung, kamu mau jadi ya supervisor apa mau jadi staff nih, ya begitu. Soal minat juga kan nanti termasuk motivasi kerja juga kayak begitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya Nadia ya. Cukup jelas. Oke.